kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Kita berjumpa kepada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023. Saya mengajak kita sekalian hari ini saudari-saudara sambil merayakan peringatan Santa Clara dari Assisi. Kita merenungkan kutipan Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu sungguh, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah suatu kelasiman atau sesuatu hal yang biasa dan tentu saja masuk akal saudari-saudara bahwa kalau seseorang ikut sebuah organisasi, bekerja dalam sebuah kelompok, bekerja untuk seorang katakanlah pejabat atau petinggi, penguasa atau pengusaha, mengharapkan imbalan, mengharapkan upah yang layak, mengharapkan keuntungan yang masuk akal. Murid-murid Yesus rasa-rasanya juga berpikir seperti itu ketika mereka bertanya, "Kami ini sudah mengikuti Engkau." Dan di balik itu ada pertanyaan, apa yang kami dapat? Apa yang kami peroleh? Kami dapat apa? Kira-kira pertanyaan yang tidak diungkapkan ada dalam pikiran mereka. Dan jawabannya ada di dalam perikop Injil hari ini, saudari-saudara. Barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus menyangkal diri. Dia harus memikul salib dan mengikut aku. Ternyata jalan yang harus ditempuh oleh para murid itu adalah ibarat jalan sesak, ibarat pintu yang sempit. Jalan Yesus adalah jalan salib. Jalan penderitaan, jalan perjuangan, jalan pengorbanan, jalan pemberian diri. Kita ingat saudara-saudari bahwa Yesus menyerahkan seluruh hidupnya secara total untuk Tuhan. Supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi di tengah dunia. Dan karena itulah sedikit saja orang yang bisa mengikuti Tuhan dengan konsekuen karena jalannya bukan jalan yang mudah. Jalannya bukanlah jalan yang lurus. Jalannya bukanlah jalan yang gampang dilewati. Karena orang harus menyangkal diri. Karena seseorang harus siap pikul salib. Karena seseorang harus siap mengikuti Yesus. Sementara itu,
pintu yang lebar, jalan yang luas, dalam tanda kutip, menuju kepada kebinasaan. Murid-murid Yesus pada zaman ini, zaman now, harus selalu waspada. Harus selalu awas terhadap dunia dengan segala macam tawarannya. Yang seringkali ingin meninabobohkan, yang seringkali ingin membuat kita berada di zona nyaman, membuat kita hanya mau mencari yang menyenangkan. Seperti banyak orang pada zaman Yesus, sekarang pun ada saja murid-murid Yesus, pengikut Yesus yang beranggapan bahwa keselamatan kekal itu sudah terjamin. Mereka sudah dibaptis, rajin beribadah, rajin berdoa. Di rumah punya kitab suci meskipun kadang-kadang saja dibaca ketika diperlukan. Rajin ibadah dan ekaristi tiap hari Minggu. Bersedekah, berbagi secara teratur. Tetapi tanpa kasih yang nyata dan hidup yang benar, yang jujur dan adil, semuanya itu menjadi tidak berarti. Kerelaan dan kesediaan untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya berarti kesediaan untuk memikul salib bersama Dia setiap hari. Untuk itu harus menyangkal diri. Apa maksudnya harus menyangkal diri? Sebab kalau kita membaca seluruh kitab suci, saudara-saudari, seluruh isi kitab suci itu adalah penuntun, pedoman bagaimana kita harus hidup, bagaimana kehendak Allah harus terjadi. Maka fokusnya adalah bagaimana kehendak Allah terjadi, bukan kehendak diri sendiri, bukan apa yang kita senangi yang menyenangkan diri, tetapi apa yang dikehendaki Allah. Untuk itu perlu menyangkal diri. Menyangkal diri itu adalah supaya kehendak Allah lah yang terjadi, bukan kehendakku sendiri. Mengatakan iya untuk kehendak Allah dan tidak untuk diri sendiri. Butuh semangat penyangkalan diri. Dan karena itu semakin orang menyangkal diri, tanpa dia sadari dia sebetulnya sedang memikul salib. Kalau salib itu adalah simbol penderitaan, simbol pengorbanan, maka menyangkal diri itu sendiri sudah merupakan sebuah salib. Sebuah tindakan memikul salib. Dan mengikuti Yesus artinya mengikuti pola pikir, cara hidup Yesus selama dia berada di tengah dunia. Dan ini adalah sebuah tugas yang tidak selalu gampang, tidak selalu mudah, saudara-saudari. Pertama karena kita harus setia dan taat pada kehendak Allah. Sementara kita punya banyak keinginan sendiri, banyak katakanlah cita-cita pribadi, banyak kepentingan-kepentingan yang ingin kita wujudkan. Tidak selalu mudah, tetapi Yesus satu-satunya hidup yang dia jalani adalah hidup yang dikehendaki Allah. Satu-satunya yang harus dia wujudkan di tengah dunia adalah supaya kehendak Allah terjadi. Mengikuti Yesus adalah berarti mengikuti kehendak Allah. Yang kedua, saudari-saudara, mengikuti Yesus juga berarti mengikuti cara dia menghadirkan diri di tengah dunia. Ketika dia berhadapan dengan realitas orang-orang miskin, orang susah, orang menderita, mengikuti dia.
Ketika dia berhadapan dengan orang-orang berdosa yang seringkali diperlakukan tidak adil, dikucilkan dari pergaulan. Sudah hidupnya susah, diperlakukan tidak adil lagi. Kita diajak untuk mengikuti Yesus, membela mereka yang harus dibela. Mengikuti Yesus juga dalam cara Yesus berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti, yang melukai, yang mencambuk, yang menyalibkan dia. Dia memberikan pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengikuti cara hidup Yesus terhadap mereka yang tidak kita sukai, terhadap mereka yang menyakiti, terhadap mereka yang merugikan, terhadap mereka yang melukai kita, terhadap mereka yang mengorbankan kita. Memberikan pengampunan. Mengikuti Yesus bagaimana dia mengampuni. Saudari-saudara, kalau demikian betapa tidak mudah menjadi pengikutnya. Tetapi selalu lebih baik tidak mudah mengikuti dia daripada mudah menjalani hidup yang membawamu pada kebinasaan dan bukan kepada kehidupan. Ini soal keselamatan. Karena itu kita mendengar dalam bagian Injil hari ini, saudara-saudari, apa tujuan dari menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus, supaya kita selamat. Barang siapa mau menyelamatkan nyawa akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena menyangkal diri, karena memikul salib, karena mengikuti Yesus, dia akan memperolehnya. Sebab apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan keselamatannya, kehilangan nyawanya, kehilangan hidupnya. Disinilah saudari-saudara kita ditantang untuk mempunyai komitmen mengikuti Yesus dan konsekuen hidup menurut kehendaknya. Sudah siapkah saudari-saudara menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti cara hidup Yesus? Kita mohon Tuhan menganugerahkan Roh Kudus kepada kita untuk memampukan, meneguhkan, menguatkan, dan menginspirasi kita untuk setia dan mempunyai komitmen menjadi pelaksana kehendak Allah di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami akan apa arti, apa makna mengikutimu, siap menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti cara hidupmu. Berilah kami kekuatan, ketabahan, ketekunan dalam memikul salib-salib kecil kami setiap hari. Maka kami akan bahagia mengikutimu apapun yang terjadi. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.